Selamat sore, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan kita, Pelkat PKP, pada sore hari ini. Dan di dalam ibadah ini kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pada sore hari ini. Dan Tuhan, pimpin kami dalam ibadah ini, karena kami akan mendengar dan belajar dari sebagian firman-Mu. Biarlah Engkau menjadikan hati kami, hati murid-murid-Mu yang mau dengar-dengaran dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, ajar kami dan didik agar hidup kami semakin lama semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Allah kita pada sore ini terambil dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, mulai ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-40. Kita akan membaca firman Allah. Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-40, demikian firman Allah. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal ini? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang sudah melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mesbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang bela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mesbahnya itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yizreel. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Azer, Zebulon, dan Naphtali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka.
Kemudian berkatalah Gibeon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, sekiranya dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah kita. Orang yang berbahagia adalah yang senantiasa mau mendengar dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Baik, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekalian anggota Pelkat PKP yang senantiasa Tuhan berkati, kita pada sore ini akan belajar satu perkara yang diceritakan di dalam kehidupan Gideon. Gideon adalah salah satu hakim yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin orang Israel. Memimpin dalam peperangan, memimpin dalam kehidupan, itulah yang ditugaskan oleh Allah kepada Gideon. Gideon adalah seorang muda yang masih penuh dengan energi, semangat, dan idealisme. Ketika Tuhan menugaskan kepada Gideon untuk membawa orang Israel di dalam jalan Tuhan, apa yang dilakukan Gideon? Gideon meminta tanda. Gideon meminta tanda kepada Allah dengan sebuah percobaan. Ia melakukan percobaan dengan guntingan bulu domba. Dikatakan Gideon berkata kepada Tuhan, inilah tandanya. Kalau memang Tuhan yang memerintahkan saya untuk membawa orang Israel. Bila semalam ini guntingan bulu domba ini menjadi basah karena embun, tapi di sekitarnya kering, berarti Tuhan. Itulah tanda dari Tuhan. Berarti Tuhan yang memerintahkan. Dan sebenarnya Tuhan sudah memberi tanda itu. Karena dikatakan pagi itu hanya bulu domba itu yang basah. Bahkan ketika diperas airnya 1 cawan penuh. Tapi rupanya Gideon belum yakin. Dan dia meminta tanda pula 1 malam lagi. Sekarang sebaliknya. Apabila sekitarnya yang basah dan hanya bulu itu yang kering. Dan itu pun terjadi keesokan harinya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Adalah hal yang menarik. Ketika kita memperhatikan bagaimana Gideon berkomunikasi dengan Tuhan. Mengapa Gideon harus meminta tanda? Bahkan sampai 2 kali. Rupanya Gideon masih perlu sebuah keyakinan. Dia masih perlu sebuah bukti bahwa Tuhan mendukungnya. Bahwa Tuhanlah yang menetapkannya. Bahwa Tuhanlah yang akan memimpin jalannya. Gideon butuh tanda. Sehingga dia memiliki kepastian dan keyakinan. Dan Tuhan membuktikan itu. Tuhan membuktikan dukungannya. Tuhan membuktikan kebenaran bahwa Tuhan sudah menunjuk dan memilih Gideon
untuk memimpin orang Israel. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita bersikap sama seperti Gideon, meminta tanda. Sama halnya dengan Gideon. Tuhan sudah menyatakan, bahkan Tuhan sudah memerintahkan kepada Gideon. Tapi Gideon tetap meminta tanda untuk meyakinkan diri bahwa Tuhan betul-betul mendukungnya, bahwa Tuhan betul-betul menyokongnya. Dan sering kita ada dalam keadaan yang sama seperti halnya Gideon. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa kita sering terbentur dalam situasi dan kondisi yang seperti dialami Gideon? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang pengatur rumah tangga, sebagai seorang perempuan, kita sudah memiliki tugas yang jelas. Kita sudah memiliki peranan yang jelas. Firman Tuhan telah ada menjadi pedoman. Bukan hanya menjadi tanda bagi kita sebagai seorang perempuan. Firman Allah sudah menyatakan dengan gamblang apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang istri. Peranan-peranan kita sudah gamblang dinyatakan di dalam firman Allah. Apakah kini kita masih perlu sebuah tanda dari Tuhan? Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu menanamkan keyakinan di dalam hidup kita. Bahwa kita sudah dipanggil Tuhan. Sudah ditetapkan Tuhan. Sudah diperintahkan Tuhan. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan peranan kita. Sebagai seorang perempuan. Sebagai seorang ibu. Sebagai seorang istri. Mungkin suatu saat kita ada dalam dilema yang sama seperti Gideon. Tuhan, apakah benar cara saya mendidik anak saya? Kemudian ada beberapa orang ibu. Mungkin karena keraguannya dan ketidakyakinannya, serta didorong oleh keinginan untuk memiliki bukti bahwa Tuhan memerintahkannya, lalu ia meminta tanda. Tuhan, seandainya saya benar mendidik anak saya, tolong berikan bukti. Anak saya menjadi A, anak saya menjadi B, anak saya menjadi C seperti yang saya harapkan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita memiliki peran sebagai seorang ibu. Dan tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita. Itu adalah tugas dan panggilan serta perintah Tuhan yang tidak bisa diabaikan di dalam kehidupan seorang perempuan yang memiliki peran sebagai ibu. Ia tidak perlu meragukan tuntunan Tuhan dalam mendidik anak. Karena semua sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya. Hai orang tua, termasuk ibu-ibu, didiklah anakmu di dalam jalan Tuhan. Sejak kecil. Sehingga ketika dewasa dia tidak akan menyimpang dari jalan itu.
Ibu-ibu, kita tidak perlu menunggu tanda dari Tuhan. Karena pedoman itu sudah jelas. Dan Tuhan sudah dengan gamblang mendukung kita sebagai orang tua. Ketika kita mendidik anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang merancang masa depan anak-anak kita. Dan kita berada di dalam rencana Tuhan itu. Berjalanlah dengan penuh keyakinan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apakah kita masih perlu tanda? Tuhan, apakah rumah tangga ini Tuhan perkenan? Berilah tanda. Bila Tuhan berkenan, jadikan suami saya seseorang yang menjadi A, menjadi B, dan menjadi C seperti yang saya harapkan. Ibu-ibu yang kekasih, sebagai seorang istri yang sudah mengambil keputusan sebelumnya untuk hidup bersama dengan suami kita, maka kita tidak perlu lagi tanda-tanda dari Tuhan. Karena pedomannya sudah jelas. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Hai istri-istri, hormati suamimu. Kasihi suamimu. Jujurlah pada suamimu. Seorang istri dijadikan Tuhan sebagai penolong bagi suami. Jadilah penolong. Kita sebagai seorang istri tidak perlu lagi meminta tanda. Dukung suami kita di dalam jalan Tuhan. Bukan meminta tanda kepada Tuhan kalau Tuhan memang berkehendak untuk kami di dalam rumah tangga ini, maka jadikanlah suami saya menjadi orang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Yang harus dilakukan adalah kita mendampingi suami kita, menyokong suami kita di dalam jalan Tuhan, sehingga suami kita boleh menjadi suami yang luar biasa di dalam Tuhan, yang mengasihi seisi keluarga, yang mengasihi istri dan anak-anak. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang kita sebagai seorang perempuan memiliki peran yang luar biasa. Kita diberi tugas menjadi penolong, menjadi pendamping yang taat, hormat kepada suami. Sekaligus kita memiliki peran sebagai seorang ibu yang harus mengatur seisi rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita sekaligus menjadi seorang pendidik untuk anak-anak kita. Peran-peran yang luar biasa, yang tidak perlu lagi tanda dari Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan mendukung, menyokong, membela kita. Karena itu, berjalanlah di dalam jalan Tuhan. Sehingga seluruh rencana Tuhan boleh terlaksana di dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi keluarga yang dipenuhi sukacita surga bersama suami serta anak-anak. Membimbing anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang penuh rasa takut akan Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Tidak perlu tanda ibu-ibu. Tuhan sudah menyatakan secara gamblang
di dalam firman-Nya. Perintah Tuhan sudah jelas. Panduan dari Tuhan sudah jelas. Pedoman dari Tuhan sudah gamblang dinyatakan di dalam firman-Nya. Apa yang harus kita lakukan di dalam peran-peran kita. Karena itu, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita hidupkan firman Allah di dalam hidup kita. Sehingga seluruh rencana Allah bukan hanya terjadi pada Gideon, tapi juga terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak meminta tanda-tanda dari Tuhan. Bersukacitalah, berbahagialah dengan peran yang istimewa ini. Sehingga kita boleh menjadi perempuan-perempuan yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Karena itu marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kami agar kami tidak perlu ragu tuntunan-Mu, agar kami tidak perlu ragu sokongan-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Ya Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan boleh menyertai kami. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Segenap keberadaan kami di dalam tangan Tuhan. Kami meyakini tuntunan Tuhan. Kami tak meragukan pendampingan Tuhan dalam hidup kami. Karena telah terbukti di sepanjang hidup kami penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib dan heran. Kami menyerahkan diri kami sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dengan segala keberadaan kami, dengan segala kekurangan kami, kelemahan kami, bahkan dengan kelebihan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya dan kami pertaruhkan di kaki Tuhan. Tolong Tuhan, agar Tuhan boleh menjadikan kami sebagai perempuan-perempuan yang luar biasa di hadapan. Menjadi ibu yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi istri yang bisa membuat Tuhan bersukacita. Tolong kami Bapa, dengan peran-peran kami yang tidak ringan ini. Roh Kudus-Mu mengajar, mendidik, dan membimbing kami agar kami dengan penuh keyakinan berjalan dalam iman sesuai peran-peran kami ini, dan tetap berjalan di dalam firman Tuhan sebagai satu-satunya pedoman di dalam hidup kami. Kami berdoa secara khusus untuk Pelkat PKP. Engkau memberkati setiap pengurus. Tuhan memberi hikmat dan akal budi. Engkau memberkati mereka dengan hikmat bijaksana, agar boleh mengelola persekutuan ini tumbuh berkembang demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk setiap anggota PKP, setiap kaum perempuan di GPIB Maranatha Subang. Engkau memberkati agar kaum perempuan ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan, bagi sesama, terlebih lagi bagi rumah tangga. Ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Maranatha Subang. Engkau memberkati presbiter,
Engkau memberkati pegawai, Engkau memberkati komisi, pelayan, dan orang-orang yang tergerak untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati agar gerejamu boleh menjadi cahaya di tengah kota di mana Tuhan menempatkan kami. Dan biarlah Bapa, kota ini menjadi kota yang sejahtera. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, teristimewa di kota di mana kami ditempatkan. Engkau memberkati pemimpin kami. Engkau memberikan hikmat bijaksana agar pemimpin kami menjadi pemimpin yang luar biasa, boleh membangun kota ini menjadi kota yang mendatangkan damai sejahtera. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin tertinggi di negeri kami, dari pusat sampai daerah, sampai ke pelosok, dari pemimpin tertinggi sampai yang terendah. Engkau menolong bangsa kami. Tuhan mengasihi bangsa kami. Di tengah segala kesesakan ini, Tuhan menguatkan bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami di kaki-Mu Tuhan, karena Tuhan mengasihi. Dan Tuhan akan memenangkan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam keadaan tubuh yang sakit. Engkau menolong, menjamah, dan mengganti dengan sukacita surgawi. Engkau menguatkan setiap dari kami dalam menghadapi kesesakan ini. Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Doa sembahyang ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam segala